Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Iya Pak, maaf malam-malam mengganggu waktunya Bapak. Gak apa-apa Mas. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana sekolahnya? Alhamdulillah juga lancar-lancar juga Bapak. Syukurlah. Ada kepentingan apa yang membuat Mas datang ke sini? Jadi begini Bapak, saya mempunyai masalah. Saya akan menceritakan ke Bapak itu tentang masalah saya kurang percaya diri Bapak di dalam kelas. Jadi bagaimana solusinya Bapak? Saya minta solusi ke Bapak agar saya bisa meningkatkan percaya diri saya Pak. Oh begitu. Sebelum kita mulai untuk menyelesaikan masalah Mas, Bapak mau memberitahukan bahwa dalam proses ini bertujuan untuk mengatasi pikiran negatif yang sering muncul dan juga mengatasi pikiran fobia. Mari kita kontrak dulu untuk menyelesaikan masalah Mbak dalam 3 kali pertemuan. Bagaimana? Apakah Mas mengerti? Paham? Baik Pak, saya mengerti. Baiklah kalau begitu. Mas tadi mengatakan bahwa terganggu oleh pikiran yang muncul, yaitu takut akan lubang kecil. Pikiran-pikiran tersebut menghabiskan banyak energi dan benar-benar tidak perlu. Tentunya Mas akan merasa lebih baik jika Mas tidak terus-menerus memikirkan hal itu. Nah, maka prosedur latihan ini dapat membantu Mas untuk bekerja menghilangkan kebiasaan berpikir seperti itu. Bagaimana menurut Mas? Baik Bapak, saya setuju sama sekali Bapak. Namun saya sedikit ragu Bapak, bagaimana saya bisa menghilangkan ketakutan di dalam pikiran saya Bapak? Ya benar. Begini Mas. Berpikir tentang suatu keadaan dengan cara tertentu memang perlu kita pelajari, dan ini merupakan suatu kebiasaan juga. Selain itu kita juga perlu waktu untuk mengubahnya. Nah, itu tidak mungkin berubah secara mudah tanpa ada dorongan dari kemauan diri sendiri. Karena itu perlu latihan secara sistematis tentang cara berpikir yang baru. Iya, nah baru itu Bapak. Apabila saya dapat pikiran yang secara positif, nanti cara itu apakah dapat membantu saya Bapak? Baiklah, mari kita lihat hal tersebut dengan begini. Ketika Mas berpikir, lubang itu sangat menakutkan. Lubang itu ada hewan mengerikan di dalamnya. Dan jika hewan itu keluar dari lubang, maka hewan itu akan menyerang Mas. Itu tadi adalah cara berpikir yang negatif. Tetapi apabila kamu berpikir seperti lubang itu hanya sekedar lubang yang tidak berisi hewan yang menakutkan yang akan menyerangku. Lubang itu sangat kecil jika dibandingkan dengan tubuhku yang sebesar ini. Pikiran semacam ini lebih positif, sedangkan pikiran negatif tadi dapat mengganggu kegiatan Mas. Jika melihat sebuah lubang kecil, sebab kamu menilai bahwa lubang-lubang itu membahayakan dan membuatmu tidak nyaman. Nah, di sini pikiran positifmu diperlukan untuk membantumu agar merasa lebih rileks.
dan dengan demikian akan membuat Mas merasa aman dan nyaman saat bertemu dengan lubang-lubang kecil. Berarti ya begitu ya Pak. Saya rasa cukup juga masuk akal juga itu Bapak. Nah, begitu. Begini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang akan kita lakukan. Pertama, saya akan memintamu untuk menyampaikan hal-hal spesifik yang bisa kamu pikirkan ketika kamu melihat lubang-lubang kecil. Untuk setiap pemikiranmu yang merusak, saya akan mengajarimu cara untuk menghentikan pikiran-pikiran semacam itu, sehingga pikiran-pikiran itu tidak berlanjut. Kemudian setelah kamu merasa memiliki kontrol untuk menghentikan pikiran tersebut, kita akan belajar ke pikiran-pikiran yang lebih positif. Kita cari pikiran-pikiran yang dapat mengatasinya, sebab pikiran nanti akan membantu Mas mengatasi situasi itu. Nanti saya akan membantu melatih Mas sampai Mas bisa dan terbiasa menggunakan pikiran-pikiran yang dapat menanggulangi pikiran negatif Mas. Bagaimana menurut Mas? Baik Bapak. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Nah, baik. Silahkan kamu duduk dengan santai dan rileks. Pikirkan dan bayangkan jika di depanmu terdapat begitu banyak lubang kecil. Oh iya Pak. Saya pikir lubang itu sangat mengerikan Pak. Lubang itu pasti berisi banyak hewan Bapak. Stop. Waduh, kok begitu Pak? Mengagetkan saya Pak. Saya tahu. Lalu Mas, bagaimana? Apa yang terjadi saat saya mengagetkanmu tadi? Ya Pak, saya benar-benar kaget Bapak. Jadi pikiran saya mengenai lubang yang menakutkan tadi menjadi berhenti Bapak. Ya benar. Ya tadi kamu kan menceritakan beberapa pikiran negatifmu mengenai lubang yang mengerikan. Jadi disitulah langsung saya interupsi. Kemudian kamu akan menghentikan pikiranmu itu, bukan? Interupsi semacam ini memang mengejutkan, tetapi hal itu menunjukkan bahwa pikiran-pikiran seperti itulah yang tidak perlu berlanjut. Oh, ya saya mengerti apa yang maksud Bapak yang dibicarakan tadi. Tapi apakah saya bisa melakukan hal yang sama seperti itu Bapak? Saya yakin kamu pasti bisa melakukannya. Setelah kamu sering berlatih, marilah saya tunjukkan untuk menginterupsi dirimu sendiri. Pikirkan sekali lagi tentang lubang itu tadi. Lalu kapanpun jika kamu berpikir hal-hal seperti lubang berisi hewan yang menakutkan, hewan akan keluar dan menyerangku tadi, maka berteriaklah stop gitu. Ya Bapak, stop. Nah, bagus. Apa yang terjadi pada dirimu? Ya saya berhenti memikirkan hal itu Bapak, tapi masih aneh kelihatannya itu Bapak. Ya memang demikian awalnya. Nanti secara bertahap kita akan sampai pada titik di mana kamu dapat menghentikan pikiran dengan memikirkan satu kata stop. Untuk saat ini mari kita lakukan beberapa kali sampai kamu bisa dan terbiasa. Gimana? Ya Bapak, ya baik. Baik,
Kali ini saya akan mencoba hal yang sama. Hanya saja kali ini jika kamu menemui pikiran negatifmu, hentikan dengan mengatakan stop pada dirimu sendiri tanpa ada orang yang mendengarnya. Wah, itu bagus sekali. Sepertinya kamu mampu. Sepertinya kamu mampu menghentikan pikiran-pikiran negatif itu dengan tepat. Oh iya Pak, ternyata saya bisa juga Pak. Tetapi apakah saya tidak lupa yang cara melakukannya itu Pak? Oh, tentu saja tidak. Jika kamu terus melatihnya, paling tidak kamu harus berlatih 3 kali sehari, persis seperti yang telah kita lakukan hari ini. Lalu, bisakah kamu mencatat hasil latihanmu setiap hari dan bawa kemari catatanmu? Baik Bapak, akan saya catat apa yang saya penting, nanti akan disetorkan ke Bapak. Bapak kira cukup ya pertemuan kali ini. Selamat berlatih dan sampai bertemu lagi. Baik Bapak, terima kasih atas Bapak memberikan saran tersebut. Saya akan terima kasih karena saran itu sangatlah penting bagi saya Bapak. Ya Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf atas atas kunjungan saya yang mengganggu waktunya Bapak malam-malam seperti ini. Iya. Baik Bapak, saya mau pamitan dulu, mau saya keluar Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak. Jangan jadi